Intinya adalah kamu punya kesadaran bahwa kamu harusnya punya arah hidup. Itu udah salut gue. Yes. Open mind and action. Ada komentar lagi, umur 19 bang, tapi bingung arah hidup kemana. Kasih nasihat buat gue bang, katanya. Wah, kayaknya perlu video YouTube ini. Gini, pertama, kalau kamu masih usia 19, kok udah punya kebingungan hidup mau kemana? Bagus teman-teman, bagus banget. Walaupun lebih muda juga bisa. Intinya adalah kamu punya kesadaran bahwa kamu harusnya punya arah hidup. Itu udah salut gue. Yes. Dia pakai gue soalnya. Jadi gue juga kan. Gue juga. Pertama itu, aku appreciate itu. Kamu udah sadar bahwa kamu harusnya punya jalan hidup, punya arah hidup, punya arah tujuan. Itu udah bagus banget. So, sekarang mau kemana arahnya? Paling kan gini ya maksudnya. Mau jadi apa gitu-gitu ya. Kalau soal kayak gitu, profesi dan sebagainya, aku pikir sih kalau arah hidupnya udah jelas akhirat ya. Itu kalau saya. Tapi maksudnya kan diraih dengan cara apa? Terus di dunianya juga diraih dengan cara apa kesuksesannya? Nah, kalau soal profesi, karir, dan sebagainya, silahkan pilih-pilih teman-teman. Silahkan coba-coba, mumpung masih usia 12. Canangkan, mau sampai kapan kamu coba-coba dan pilih-pilih. Sampai usia 23 kah, 24 kah, 25 kah, terserah. Jangan kelamaan juga gitu ya. Nah, tapi uniknya adalah gini, kalau kamu benar-benar serius mencari mau jadi apa kamu, dan bukan untuk membandingkan mana-mana yang paling mudah, yang lihat yang sana oke, yang sana oke, yang sana oke, enggak yang kayak gitu ya. Maksudnya benar-benar mencari yang, nah nanti aku kasih kriterianya. Apa sih yang perlu kamu coba? Kalau kamu ternyata mau nyari profesi, bisnis dan sebagainya, ada setidaknya saya belajar dari 3 orang gitu ya, 3 tokoh gitu ya. Pertama, Pak Tung Desemaringin, itu yang pertama kali saya pelajari. Kalau kamu mau mulai bisnis, pilih yang pertama adalah yang menghasilkan dulu. Syukur-syukur bisa mudah kamu lakukan, kamu pinter ngelakuin itu, dan syukur-syukur kamu suka ngelakuin itu atau passionate. Kalau kamu nggak bisa tiga-tiganya, minimal 1. Apa? Yaitu menghasilkan dulu. Kan itu profesi. Kan itu bisnis, tujuan utamanya ngasilin dulu. Kalau ternyata kamu mau ngerjain yang gampang-gampang, ya silahkan lakukan yang menghasilkan itu sampai bisa didelegasikan. Setelah bisa didelegasikan, kamu bisa ngelakuin bisnis baru yang kamu ngerasa mudah untuk melakukan itu. Syukur-syukur kamu sukai. Tapi kalau nggak kamu sukai ya nggak apa-apa. Yang penting ngasilin dulu. Kalau udah bisa ngasilin, kamu bisa ngabisin duit untuk hobi kamu, untuk passion kamu. Yang penting bisnismu ngasilin dulu. Tapi kalau hobimu bisa ngasilin duit, bagus gitu ya. Nah, itu dari Pak Tung Desemaringin. Dari Abah Rama juga sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Dia nyebut pilihlah sesuatu yang 4E. Pertamanya earn, menghasilkan. Lalu excellence, kamu bagus melakukannya, hasilnya keren. Easy, dan yang terakhir enjoy, kamu bisa nikmati itu dan mudah kamu lakukan. Tapi kalau nggak bisa ngasilin ya earn aja nggak apa-apa. Gimana nanti? Ya nantilah. Yang penting ngasilin dulu, amankan hidupmu dulu gitu ya. Ya kayaknya nggak mungkin juga kalau nggak kamu suka banget sih, kayaknya nggak mungkin dijalanin kan. Maksudnya gini, kamu iya sih ngasilin, tapi kalau kamu bener-bener nggak bisa mencintai itu, kamu benci sama kerjaan itu, kayaknya nggak bakal dilaksanain juga. Jadi saya yakin tetap ada easy-nya, tetap ada enjoy-nya juga. Pasti kamu memilih pekerjaan yang kamu bisa, setidaknya itu mudah dan setidaknya kamu bisa enjoy ya. Walaupun mungkin ya nggak enjoy-enjoy amat gitu, tapi setidaknya earn dulu, menghasilkan dulu. Oke. Itu kalau dari Abah Rama. Ada juga saya belajar dari Ikigai. Ikigai ini pertemuan antara lingkaran yang kita kuasai, lingkaran yang kita sukai, lingkaran yang orang butuhkan, atau orang tuh, dunia tuh butuh itu, dan lingkaran yang terakhir adalah dunia mau bayar itu. Nah, balik-balik lagi teman-teman. Yang pertama ya, cari yang dunia mau bayar itu. Syukur-syukur kamu bisa, suka, dan itu jadi manfaat. Setelah itu, tolong milih yang mana. Misal kamu kan banyak coba-coba nih. Kamu mungkin akan menemukan kegalauan baru. Apa? Karena namanya juga profesi ya. Bisa jadi banyak yang bagus dan banyak yang oke juga. Misal akhirnya kamu nemu 5 hal. Misal aku mau jadi developer properti dulu ya, terus mau jadi pengusaha kuliner, mau jadi pengusaha retail juga, mau jadi pembicara gitu ya, pembicara publik gitu ya, trainer apa gitu lah ya, terus mau jadi musisi juga. Wah, ini kan 5 nih, kalau dijalanin barengan insya Allah carut marut.
Masalahnya barengan dimulai bersamaan juga. Harusnya satu persatu, sukses satu persatu. Allah juga ngomong gitu kan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesaikanlah satu urusan, kemudian urusan berikutnya. Satu-satu teman-teman. Harus milih satu berarti kan. Nah, milih satu ini jangan kayak milih agama teman-teman. Milih agama itu kan cari yang mana yang kamu bisa yakini secara rasional, secara perasaanmu, hatimu plong bisa nerima itu. Kamu yakin dengan itu, setelah itu kamu putuskan keyakinanmu gitu ya. Oke, aku yakin sama Islam. Oke, aku putuskan untuk jadi Islam. Misal gitu. Jangan kayak gitu teman-teman. Kalau profesi nggak bisa gitu, karena profesi bisa sama-sama meyakinkan, sama-sama menghasilkan, sama-sama keren juga. Akhirnya bingung kan? Maka silahkan istikharah kah? Akhirnya tanyain kecondongan hatimu. Setelah kamu udah scoring yang mana yang paling kamu bisa yakini, kamu bisa sukses di sana. Kalau misal kamu nemu 2 atau 3 gitu pun ya, 3 dari 5 ketemu 3 gitu. Kok cuma tereliminasi 2 karena 2 ini adalah yang skor paling rendah. Dan ternyata 3 ini skornya kok sama-sama gede gitu. Ya silahkan cari kecondonganmu kemana. Setelah itu putuskan, kayaknya ini deh. Nah, udah bilang kayaknya ini, udah langsung putusin. Yes, ini bener, ini aku yakin ini. Nah, apa maksud saya? Bedanya di mana dengan cari agama tadi? Kalau yang agama tadi kan yakin dulu baru putuskan keyakinannya. Nah, kalau ini enggak, kayaknya ini deh. Kayaknya jadi pebisnis deh. Oke, aku jadi pebisnis. Nah, udah ambil keputusan. Aku putuskan aku akan jadi pebisnis. Putus itu ya putus, keputusan itu ya putus. Kita nggak akan tergoda lagi sama yang lainnya. Karena kita putus hubungan sama mereka, sama profesi-profesi lain. Dan kita sedang berkomitmen untuk jalanin kehidupan setia sama nih profesi gitu ya. Nah, kalau udah setia sama nih profesi, jangan pindah-pindah profesi dulu sebelum yang ini sukses. Setelah kita putusin, oke ini, setelah itu yakini keputusanmu. Jangan kebalik. Itu saran saya. Semoga menginspirasi.